Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra. Kita doakan beliau dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asqaq Mursik. Mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta seluruh keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fi dunia akhirah, dan dijadikan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang saleh saleh, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para asatid, para guru-guru, para aparatur pemerintahan, utamanya kepada Ustaz Abdul Muti dan juga segenap tim khidmat Majlis Rasulullah yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali di malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya 'anil Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala yu'adzabu ar-rajulu fin nari alfa sana thumma yukhraju minha ila al-jannah. Thumma qala al-Hasan ya laitani kuntu ana dhalika ar-rajul. Wa innama qala al-Hasan dhalika li'annahu yakhafu 'aqibat amrihi hakadha kana salihuna yakhafuna khatima amrihim ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, tokoh tabi'in yang awal. Maksudnya banyak sekali Imam Hasan Al-Basri menjumpai pembesar-pembesar dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dididik masa kecilnya di keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ibu daripada Imam Hasan Al-Basri ini pembantu salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk orang yang ahli hadis. Nah, beliau pernah mengatakan nanti, maksudnya nanti yaumil kiamah, kata beliau yu'adzabu rajulu, nanti ada seorang laki-laki disiksa finnari, di dalam neraka alfasanatin 1000 tahun, disiksa di neraka selama 1000 tahun. Thumma yukhraju minha, kemudian laki-laki tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka ilal jannah, menuju surga, cuma oleh Allah direndam dahulu. Ya, mudah-mudahan kita tanpa direndam dahulu masuk surga bighairi hisab, langsung ketemu bidadari surga. Thumma qala al-Hasan, kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan ya laitani kuntu ana dzalika rajul, ya Allah, seandainya laki-laki itu aku. Masya Allah, seandainya laki-laki itu aku.
padahal sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya Allah, seandainya laki-laki tersebut adalah aku. Kenapa Imam Hasan Al-Basri mengatakan demikian? Li'annahu yakhafu akibat amri. Karena Imam Hasan Al-Basri takut bagaimana akhir dari kehidupannya. Kita semua nggak tahu apakah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah dengan membawa iman, atau sebaliknya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Innamal a'malu bil khawatimin. Penentuan seseorang dia itu menjadi mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah tergantung akhirnya. Dan di akhir kehidupannya, di detik-detik naza, di detik-detik sakaratul maut, disitulah banyak sekali orang yang ketika diambil ruhnya Allah Subhanahu wa taala, beserta itu pula imannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah tsumma a'udzubillah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, seandainya laki-laki itu adalah aku. Ini menandakan betapa takutnya Imam Hasan Al-Basri kalau dirinya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Sekelas Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in, jangankan tokoh tabi'in, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sering sekali mengatakan, ya laitani kuntu ta'irah, ya Allah, seandainya aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai burung. Kalau diciptakan oleh Allah sebagai burung, maka nggak ada urusan. Yang ada urusannya ini kita ini makhluk yang berakal. Itu pun apabila mati dalam keadaan husnul khatimah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, imannya juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Tanpa basa-basi tentunya, ketika melewati as-sirat langsung tercebur masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Makanya kita enggak boleh meremehkan satu pun di antara kita, sebab kita ini belum fisik. Walaupun ada orang ahli maksiat, walaupun ada orang maksiatnya luar biasa, kita nggak boleh menghinakan, meremehkan. Kenapa? Belum tentu masih, belum tentu. Walaupun sekarang ini nampaknya kita orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mati dengan membawa iman, belum tentu. Walaupun kita melihat seorang yang ahli maksiat, setiap malam, setiap hari gawiannya maksiat, itu pun belum tentu. Berapa banyak ulama besar, seorang wali abdal, dikisahkan dalam satu kitab, seorang wali abdal mati su'ul khotimah. Bayangkan, kita bukan wali, bukan ulama, bukan apa-apa, maksiat selalu, ibadah jarang. Ya mudah-mudahan dengan berkah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun yang meninggal dalam keadaan iman, masih ada harapan, sebagaimana didambakan oleh Imam Hasan Al-Basri, ya laitani kuntu ana dzalika rajul, ya Allah, seandainya laki-laki itu aku. Sudah direndam 1000 tahun. Imam Hasan Al-Basri, orang yang dekat dengan sahabat, orang yang mempunyai kedudukan di Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli hadis, mengatakan, seandainya laki-laki itu aku, walaupun sudah direndam 1000 tahun di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini enggak main-main. Allah katakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah aku menciptakan kalian main-main? Diciptakan, kasih makan, kasih istri, yang punya istri, yang enggak punya istri mudah-mudahan
yang nggak punya istri cepat-cepat kawin. Yang sudah punya istri mudah-mudahan tetap satu. Amin. Ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia nggak main-main. Kelak kita bakal dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kita akan hidup abadi. Dan untuk akhirat inilah kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, khuliqtum lil akhirah. Kalian diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang selamat di dunia, lebih-lebih ketika kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.